Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Makan Fajar Alam dari MJ301 Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SE MAK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dan UAS hasil dari analisis saya yang berjudul Etika Bekerja dan Berbisnis menurut ajaran Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk pendahuluan, bekerja dan berbisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak masa peradaban, aktivitas ekonomi telah menjadi sarana utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan, serta membangun hubungan sosial dalam perspektif Islam. Bekerja dan berbisnis bukan hanya sekadar aktivitas duniawi yang bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi memiliki dimensi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan mengacu pada aturan-aturan syariat. Islam tidak memisahkan antara kepentingan dunia dan akhirat, termasuk dalam kegiatan ekonomi, sehingga setiap muslim dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas kehidupannya. Lalu Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bekerja dan berbisnis. Jauh sebelum beliau berangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai pedagang yang sukses, jujur, dan amanah. Gelar Al-Amin yang beliau sandang menunjukkan bahwa masyarakat Makkah sangat mempercayai integritas dan kejujurannya dalam berdagang. Beliau tidak pernah berbuat curang, tidak pernah menipu, serta selalu memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang barang yang dijualnya. Kepribadian Rasulullah dalam berdagang menjadi cerminan nyata bagaimana Islam mengajarkan etika ekonomi yang luhur. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang nilai-nilai moral dalam Islam, tetapi juga memberikan gambaran praktis dan aplikatif tentang bagaimana etika tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke rumusan masalah, di sini ada 3 hal yang akan saya angkat. Apa pengertian etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam? Bagaimana etika bekerja menurut ajaran Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Lalu untuk yang terakhir, bagaimana etika berbisnis menurut ajaran Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tujuan penulisan di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk mengerti pengertian etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam. Untuk yang kedua, untuk memenuhi etika bekerja menurut ajaran Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk yang terakhir, untuk mengerti penerapan etika berbisnis menurut ajaran Islam berdasarkan teladan Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, pembahasan. Yang pertama adalah etika bekerja dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, bekerja dipandang sebagai bagian dari ibadah. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai syariat akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsep etika bekerja tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar Islam seperti kejujuran, amanah, profesionalitas, tanggung jawab, serta keadilan. Nilai-nilai ini telah menjadi pondasi penting dalam pembentukan karakter seorang muslim alam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, Islam menekankan agar pekerjaan dilakukan dengan cara yang halal. Setiap bentuk pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar ketentuan hukum baik secara agama maupun negara. Etika ini menjadi sangat penting terutama di era modern ketika persaingan kerja menuntut profesionalitas, integritas, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Lalu yang kedua, etika berbisnis menurut ajaran Islam. Islam menempatkan aktivitas bisnis sebagai bagian penting dalam kehidupan ekonomi umat. Kegiatan berdagang telah menjadi tradisi kaum muslim sejak zaman Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bukan sekedar cara mencari nafkah, tetapi juga merupakan sarana ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika bisnis Islam juga mencakup kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang, tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan monopoli yang merugikan, tidak menaikkan harga secara zolim, serta tidak mempermainkan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai ini menciptakan fondasi yang kuat bagi perdagangan sehat yang saling menguntungkan. Lalu untuk selanjutnya, teladan etika bekerja dan berbisnis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah figur utama dalam sejarah Islam yang memberikan teladan
luar biasa dalam bekerja dan berbisnis. Sebelum mengangkat menjadi rasul, beliau telah terlibat aktif dalam dunia perdagangan. Sejak usia muda, beliau sudah membantu pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Syam. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur membuatnya mendapat gelar Al-Amin dari masyarakat. Lalu untuk selanjutnya, relevansi etika Nabi Muhammad SAW dalam dunia modern. Meskipun hidup pada masa yang berbeda jauh, nilai-nilai etika kerja dan bisnis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diterapkan di era modern. Dunia bisnis saat ini penuh dengan tantangan seperti kompetisi ketat, digitalisasi, globalisasi ekonomi, hingga kemunculan berbagai model bisnis baru seperti e-commerce, dropshipping, dan bisnis digital lainnya. Tantangan menerangkan etika bisnis Islami di era globalisasi. Penerapan etika Islam dalam dunia bisnis modern menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1. Persaingan usaha yang ketat yang kadang membuat pelaku bisnis tergoda melakukan kecurangan. Yang kedua, praktik ekonomi kapitalis yang cenderung mengutamakan profit semata. Yang ketiga, minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban moral dan agama. Yang keempat, kurangnya kontrol pemerintah terhadap praktik usaha tidak sehat. Yang kelima, pengaruh budaya konsumtif yang membuat banyak orang mengabaikan kehalalan sumber pendapatan. Meskipun demikian, penerapan etika Islami tetap sangat mungkin dilakukan dengan memperkuat pemahaman nilai agama dan komitmen untuk mencari keberkahan dalam rezeki. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika bekerja dan berbisnis dalam ajaran Islam merupakan sistem nilai yang sangat komprehensif dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Islam memandang bekerja dan berniaga sebagai bagian dari ibadah yang tidak hanya bertujuan memperoleh penghasilan, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab seorang muslim. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya sekedar proses mencari nafkah, melainkan juga upaya untuk menjaga kehormatan diri, memelihara keadilan, serta memberikan manfaat bagi sesama. Selain itu, nilai-nilai etika yang diajarkan Rasulullah SAW sangat relevan untuk menjawab tantangan dunia modern yang penuh dengan kompetisi, materialisme, dan praktik bisnis yang seringkali mengabaikan norma moral. Prinsip-prinsip seperti kalian rezeki, larangan penipuan, larangan riba, dan prinsip suka sama suka dalam transaksi dalam menjadi panduan kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan dan berkeberkahan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut. Seorang pelaku usaha atau pekerja yang tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga mendapatkan keuntungan batin dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saran yang bisa saya berikan. Yang pertama, bagi individu muslim, setiap muslim hendaknya memperkuat pemahaman mengenai etika kerja dan bisnis dalam Islam melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, dan literatur keislaman lainnya. Penerapan nilai-nilai seperti jujur, amanah, disiplin, dan tanggung jawab harus menjadi kebiasaan dalam setiap aktivitas kerja maupun usaha. Selain itu, penting untuk memperhatikan kehalalan setiap transaksi dan sumber rezeki, karena hal tersebut menjadi penentu keberkahan dalam hidup. Untuk yang selanjutnya adalah bagi pelaku usaha. Para pelaku usaha perlu menjadikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai dasar dalam mengelola perusahaan. Praktik seperti transparansi harga, kejujuran dalam promosi, kualitas produk yang terjamin, serta perlakuan yang adil terhadap konsumen harus diutamakan. Pengusaha juga perlu menghindari praktik yang merugikan seperti riba, penimbunan barang, atau manipulatif kualitas karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Lalu untuk yang terakhir, bagi karyawan dan profesional, karyawan dan pekerja profesional hendaknya menjadi integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sikap rajin, tekun, dan bekerja dengan itqan atau profesional harus menjadi standar dalam etika kerja. Selain itu, menjauhi perbuatan curang seperti manipulasi data, ketidakjujuran laporan, atau penyalahgunaan jabatan sangat penting untuk menjaga kehormatan pribadi dan institusi. Berikut paparan dari saya terkait hasil analisis sebagai bahan tugas dan UAS Pendidikan Agama Islam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.